Silakan kembali. Sidang pra-peradilan nomor 129 dibuka dan dinyatakan tutup. Mohon dan kuasa AY, mohon turut termohon silakan hari ini jawaban dianggarkan dulu lagi boleh. Mohon. Silakan bacakan pokok-pokoknya saja, Pak. Selamat pagi yang mulia. Tentang jawaban termohon pendahuluan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga setiap tindakan penyidik harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa perkara aku telah berada dalam proses penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, perkara yang sedang dalam proses penyidikan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, penyidikan perkara aku tetap berada dalam rezim KUHP lama. Bahwa penerbitan surat sprindik nomor Spdik 94/1/2006 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026 dan sprindik nomor 1043/3 Romawi 2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 merupakan kelanjutan dan penyesuaian administrasi dari penyidikan yang telah dimulai sebelumnya dan bukan merupakan dimulai penyidikan baru. Dengan demikian, penerbitan administrasi tersebut tidak mengubah rezim hukum yang berlaku terhadap perkara aku. Bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon pada tanggal 7 November 2025 setelah gelar perkara tanggal 6 November 2025 berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana parameter yang ditentukan dalam putusan MK nomor 21/PUU strip 12 Romawi 2014. Adapun perubahan atau penyesuaian penerapan pasal dalam proses penyidikan merupakan bagian dari perkembangan dan kualifikasi yuridis terhadap perkara yang sama. Bahwa terhadap pencegahan berlaku ketentuan khusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang membedakan antara permintaan pencegahan oleh kepolisian, keputusan pencegahan, dan pelaksanaan pencegahan oleh pejabat imigrasi. Demikian pula tindakan penarikan sementara paspor merupakan tindakan administratif keimigrasian yang kewenangan penerbitan dan pelaksanaannya berada pada pejabat keimigrasian yang berwenang, sehingga tidak serta-merta merupakan tindakan hukum termohon. Bahwa pemohon sebelumnya telah mengajukan pra-peradilan nomor 108-pra-2026-PF-Jaksel yang antara lain berkaitan dengan keabsahan penetapan tersangka. Putusan tersebut merupakan bagian dari rangkaian fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan sepanjang terdapat kesamaan objek dan dasar pengujian. Bahwa berdasarkan kerangka hukum dan rangkaian proses tersebut, termohon akan menguraikan lebih lanjut fakta hukum, kewenangan, prosedur, serta dasar pembuktian dari setiap tindakan menjadi objek pra-peradilan agar yang mulia hakim tunggal dapat menilai perkara aku secara objektif berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Untuk poin yang lain, selanjutnya kami anggap dibacakan yang mulia. Oke, saya rasa sudah ya. Siap. Langsung petitum yang mulia. Bantahannya apa? Inti bantahannya. Pak Romawi. Jawaban termohon itu halaman 14. Baik yang mulia, terima kasih. Bantahan terhadap dalil pemohon. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai berikut. Penyidikan yang tidak sah melanggar putusan MK 130 PUU Romawi 12 2015 tanggal 11 Januari 2017 junto pasal 60 ayat 1 KUHP baru karena surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 94 garing Romawi 1 garing 2026 di Treskrim garing Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026 dan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garing 1043 garing Romawi 3 garing 2026 di Treskrim Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan ke tersangka inkasu pemohon sehingga tindakan penyidik inkasu termohon dapat dikategorikan melakukan pelanggaran formil yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merujuk pada kewajiban hukum penyampaian surat SPDP atas kepastian hukum. Jawaban termohon bahwa penerbitan beberapa surat perintah penyidikan dalam kurung sprindik dalam perkara aku merupakan tindakan administrasi penyidikan yang sah dan lazim dilakukan. Seiring dengan terjadinya perubahan personil penyidik maupun penyidik pembantu akibat mutasi jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya, serta adanya penyesuaian administrasi penyidikan tanpa mengubah substansi objek maupun peristiwa pidana yang sedang ditangani. Bahwa oleh karena itu penerbitan surat perintah penyidikan dalam kurung sprindik baru tersebut bukanlah bentuk permulaan penyidikan yang baru, melainkan penyesuaian administratif untuk menjamin kesinambungan penanganan perkara agar penyidikan tetap berjalan secara tertib, efektif, dan akuntabel. Bahwa pada awal proses penyidikan termohon telah menerbitkan dan menyampaikan SPDP nomor B garing 11740 garing Romawi 7 garing res titik 1 titik 14 titik garing 2025 garing Ditreskrim tertanggal 14 Juli 2025 yang dikirimkan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan tembusan kepada pelapor serta telapor garing pemohon. Bahwa dalil pemohon berkaitan tidak pernah disampaikan surat SPDP atas surat perintah penyidikan yang baru adalah dalil yang tidak berdasar karena pembaruan administrasi tidak menghapus fakta bahwa perkara aku tetap dalam kendali proses penyidikan yang sah dan diketahui oleh para pihak. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan penyidikan yang tidak sah karena melanggar putusan MK nomor 130 garing PUU Romawi 12 garing 2015 karena surat perintah penyidikan nomor SP Dik garing 94 garing Romawi 1 garing 2026 garing Ditreskrim garing Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026 dan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garing 1043 garing Romawi 3 garing 2026 garing Ditreskrim garing Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan ke tersangka merujuk pada kewajiban hukum penyampaian SPDP dan asas kepastian hukum adalah dalil yang salah dan keliru. Oleh karena itu, dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya. Pencekalan tidak sah, langsung saja jawabannya apa? Pencekalan tidak sah. Jawaban termohon bahwa termohon selaku penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya
telah mengajukan permintaan pencegahan terhadap pemohon untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat Dirreskrim Polda Metro Jaya nomor B garing 4369 garing Romawi 11 garing Res titik 1 titik 14 titik garing 2025 Ditreskrim tanggal 7 November 2025 hal permohonan pencegahan tersangka ke luar negeri kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan surat perpanjangan nomor B garing 21573 garing Romawi 11 garing Res titik 1 titik 14 titik garing 2025 garing Ditreskrim tanggal 19 November 2025 hal permohonan pencegahan tersangka ke luar negeri kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian diterbitkan SK Kapolri nomor Kep garing 1893 garing Romawi 12 garing 2025 tanggal 10 Desember 2025 bahwa berdasarkan pasal 91 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan permintaan pejabat kepolisian. Dengan demikian, kewenangan termohon adalah mengajukan permintaan pencegahan, sedangkan penerbitan dan pelaksanaan keputusan pencegahan merupakan kewenangan pejabat yang ditentukan oleh Undang-Undang Keimigrasian. Bahwa mengenai dalil tidak disampaikannya keputusan pencegahan, termohon mengakui bahwa pasal 94 ayat 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 mengatur penyampaian keputusan pencegahan kepada orang yang dikenai pencegahan paling lambat 7 hari sejak keputusan ditetapkan. Namun, ketentuan tersebut harus dibedakan dari kewenangan termohon sebagai penyidik yang mengajukan permintaan pencegahan dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa termohon telah bertindak tanpa kewenangan. Bahwa pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 juga menegaskan bahwa pelaksanaan keputusan pencegahan dilakukan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Dengan demikian, permintaan pencegahan, keputusan pencegahan, dan pelaksanaan pencegahan merupakan tindakan hukum yang berbeda dan dilakukan oleh pejabat yang berbeda sesuai kewenangannya. Bahwa mengenai hukum acara perkara akut telah berada dalam tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, sehingga berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, penyidikan perkara akut tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Bahwa oleh karena itu, sepanjang yang diuji adalah kewenangan termohon dalam mengajukan permintaan pencegahan, tindakan tersebut telah dilakukan berdasar kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan. Adapun persoalan penyampaian keputusan pencegahan merupakan persoalan tersendiri yang tidak dengan sendirinya menjadikan permintaan pencegahan oleh termohon tidak sah. Berdasarkan uraian tersebut, termohon memohon agar dalil pemohon mengenai tidak sahnya pencegahan karena tidak disampaikannya keputusan pencegahan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak. Penetapan tersangka tidak sah. Jawaban termohon bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon didasarkan pada surat ketetapan nomor S/Tab garing S4 garing 1899 garing Romawi 11 garing 2025 garing Ditreskrim garing Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 yang diterbitkan setelah gelar perkara tanggal 6 November 2025, bahwa penetapan tersangka tersebut telah memenuhi parameter formil sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU Romawi 12 garing 2014 karena didasarkan sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP yang diperoleh dari pemeriksaan saksi, ahli serta barang bukti dalam proses penyidikan, bahwa keabsahan penetapan tersangka tersebut telah pula diuji dalam pra peradilan nomor 108 garing Pitpra garing 2026 garing PN JKT Sel
Dan berdasarkan putusan tersebut, permohonan pemohon telah ditolak serta penetapan tersangka dinyatakan sah. Bahwa surat nomor B garing 7475 garing Romawi 3 garing res titik 1 titik 14 titik garing 2026 tanggal 30 Maret 2026 mengenai perubahan penerapan pasal merupakan penyesuaian kualifikasi yuridis terhadap hasil penyidikan yang tidak menghapus ataupun mengubah status pemohon sebagai tersangka sepanjang dasar penetapannya berupa sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah tetap terpenuhi. Bahwa perubahan atau penyesuaian pasal sangkaan dalam tahap penyidikan tidak dengan sendirinya mengharuskan diterbitkannya penetapan tersangka baru sepanjang subjek tersangka, perkara, dan dasar pembuktiannya tetap sama serta perubahan tersebut dilakukan berdasarkan perkembangan hasil penyidikan. Bahwa penentuan konstruksi hukum dan pasal yang pada akhirnya didakwakan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang berkembang sejak penyidikan sampai penuntutan. Oleh karena itu, perbedaan atau penyesuaian kualifikasi pasal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penetapan tersangka sejak awal tidak sah. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 dan ayat 4 Perma nomor 4 tahun 2016, pemeriksaan pra peradilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka berfokus pada terpenuhi atau tidaknya paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki pemeriksaan materi pokok perkara. Bahwa oleh karena itu perdebatan mengenai penerapan KUHP lama atau KUHP baru asas lex posterior serta penilaian mengenai pasal yang paling tepat diterapkan pada peristiwa pidana pada hakikatnya telah memasuki substansi perkara yang menjadi kewenangan pemeriksaan pokok perkara. Bahwa selain itu, penetapan tersangka yang sama telah menjadi objek pemeriksaan dalam pra peradilan nomor 108 garing Pitpra garing 2026 garing PN JKT Sel dan telah dinyatakan sah. Oleh karena itu, sepanjang permohonan aku kembali mempersoalkan keabsahan penetapan tersangka yang sama tanpa adanya keadaan atau objek hukum baru yang berbeda, permohonan tersebut tidak mempunyai dasar yang cukup untuk diajukan kembali. Bahwa dengan demikian, perubahan penerapan pasal dalam tahap penyidikan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan penetapan tersangka tidak sah, karena keabsahan penetapan tersebut ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat hukum pada saat penetapan dilakukan, khususnya adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Berdasarkan uraian tersebut, termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pra peradilan untuk menyatakan dalil pemohon mengenai tidak sahnya penetapan tersangka tidak beralasan menurut hukum dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Silakan lanjut ke itu, Pak. Mohon izin kami lanjutkan yang mulia. Petitum termohon. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan alasan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyatakan pencegahan terhadap pemohon berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor Kep garing 1893 garing 12 Romawi garing 2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang pencegahan dalam perkara pidana dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan 11 Juni 2026 adalah sah menurut hukum. 4. Menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S.Tab garing S strip 4 garing 1899 garing 11 Romawi garing 2025 garing Ditreskrim garing Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 adalah sah menurut hukum. 5. Menyatakan surat nomor B garing 7475 garing 3 Romawi garing res titik 1 titik 14 titik garing 2026 garing Ditreskrim tanggal 30 Maret 2026 tentang pemberitahuan perubahan penerapan pasal
Surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garing 94 garing 1 garing 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026 dan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garing 1043 garing 3 Romawi garing 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 diterbitkan dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan yang sah menurut hukum. 6. Menolak permohonan pemohon untuk membatalkan penetapan tersangka, surat perubahan penerapan pasal dan surat perintah penyidikan sebagaimana tersebut di atas. 7. Menolak permohonan pemohon mengenai pemulihan harkat, martabat dan nama baik karena tidak terdapat dasar hukum untuk mengabulkannya. 8. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila yang mulia hakim tunggal pra peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum termohon tertanda tangan. Terima kasih yang mulia. Silakan turut termohon. Silakan pokok-pokok jawabannya langsung Pak ya. Baik, terima kasih yang mulia. Kami izin langsung pada kesimpulan pada halaman 30 yang mulia. Jangan pokok jawabannya. Pokok jawaban. Supaya ketahuan Baik yang mulia. apa argumentasinya kan gitu. Tapi Iya, dalam SSP sudah dalam kesimpulannya dijelaskan yang mulia pokok terkait dengan argumentasi. Dalam eksepsi yang mulia, permohonan pra peradilan keempat pemohon gugur demi hukum. Pelimpahan tahap 2 dan pelimpahan berkas perkara pokok Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah selesai secara sah dan paripurna pada tanggal 22 Juni 2026, sehingga status pemohon secara mutatis mutandis beralih dari tersangka menjadi terdakwa, dan yurisdiksi perkara berpindah ke Majelis Hakim Perkara Pokok. Berdasarkan SEMA nomor 5 tahun 2021, junto putusan MK Republik Indonesia nomor 102 garing PUU strip 13 Romawi garing 2015 serta jurisprudensi konsisten putusan PN Ciamis nomor 2 tahun 2023, putusan PN Singeti nomor 3 tahun 2022, pra peradilan Hasto Kristianto 2025 dan pra peradilan Dedi Purba 2022 titik gugur pra peradilan ditarik sejak berkas perkara dilimpahkan dan diregister oleh pengadilan tanpa perlu menunggu pembacaan dakwaan. Penafsiran pemohon atas pasal 163 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 kuhap baru adalah penafsiran sesat. Norma tersebut bukanlah pasal C kosong untuk melakukan pra peradilan berantai atau parsial, melainkan hanya menguji permohonan yang existing sebelum pelimpahan. Mendaftarkan perapit keempat pada tanggal 6 Agustus 2006 pasca pelimpahan berkas bulan Juni tahun 2026 tidak dapat berlaku surut dan wajib dinyatakan gugur demi hukum. B. Pelanggaran asas nebis in idem prosedural dan larangan pra peradilan parsial atau berantai. Pasal 160 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 menganut strict liability prosedural. Keberatan formalitas dalam satu rumput penyidikan tunggal wajib diajukan sekaligus, tidak boleh dipecah-pecah secara parsial dan disajikan secara estafet. Putusan PN Jakarta Selatan nomor 108 Pitpra 2026 PN Jaksel tanggal 20 Juli 2026 Prapit kedua pemohon telah menetapkan kaidah hukum mengikat res judicata pro veritate habetur yang melarang tegas pengujian penetapan tersangka dan upaya paksa secara parsial pasca pelimpahan berkas. Mengajukan perapit keempat khusus mengenai pencekalan garing penetapan tersangka secara terpisah merupakan contempt of court, penyalahgunaan hak acara dan melanggar doktrin hak yang tidak diajukan pada kesempatan pertama dianggap telah dilepaskan demi hukum. Manifestasi abuse of procedural right menundukkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Pengajuan perapit keempat merupakan taktik dilatoir, mengulur-ngulur waktu untuk menciptakan benturan yurisdiksi dan melumpuhkan integrated criminal justice system. Berdasarkan kaidah hukum putusan nomor 108 Pitpra 2006 PN Jaksel, jaminan HAM beroperasional secara seimbang. HAM bukan hanya milik pemohon, melainkan milik pelapor atau korban dan negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. Menunda persidangan pokok perkara di PN Jakarta Timur melalui pra peradilan berantai adalah manifestasi justice delay is justice denied. D. Cacat subjek hukum, error in persona terhadap kedudukan turut termohon. Posita angka 12 permohonan pemohon mengakui secara eksplisit bahwa penarikan kejaksaan sama sekali bukan dimaksudkan untuk mempermasalahkan
tindakan turut termohon yang menciptakan pertentangan fatal. Pemohon secara ceroboh mengimpor doktrin hukum acara perdata Lurium Litis Consortium ke dalam hukum acara pidana yang bersifat publik dan strict juris. Penarikan turut termohon tanpa dalil perbuatan melawan hukum merupakan cacat subjek hukum. Kewenangan penuntutan jaksa penuntut umum sebagai dominis litis bersifat absolut, independen, dan tidak dapat disandera oleh permohonan pra-peradilan tiruan. Objek melampaui kewenangan dan objek hilang atau daluarsa. Pengujian ketetapan penerapan pasal KUHP lama atau baru dan asas lex posterior derogat legi priori adalah ranah hukum pidana material, sehingga pra-peradilan tidak berwenang secara absolut sebagaimana putusan MK nomor 21 PUU garis 12 Romawi 2014. Tindakan pencekalan berlaku 11 Desember 2025 sampai dengan 11 Juni 2026 dan telah gugur demi hukum sejak 12 Juni 2026 ex pasal 97 Undang-Undang nomor 6 tahun 2021 tentang keimigrasian. Menggugat tindakan yang sudah tidak berlaku per tanggal 6 Agustus 2026 adalah menggugat objek fiktif, sehingga perkara bersifat moot case dan pemohon mengalami loss of legal interest. Tuntutan penuntut umum agar hakim memutus eksepsi kompetensi absolut di awal melalui putusan sela atau penetapan memiliki dasar hukum konstruktif, doktrinal, dan jurisprudensi sebagai berikut. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Apabila permohonan pra-peradilan secara nyata bukan objek pra-peradilan atau melanggar single action rule Undang-Undang nomor 20 tahun 2005 memaksakan persidangan berlanjut hingga pemeriksaan saksi dan ahli selama 7 hari adalah tindakan pemborosan sumber daya peradilan dan bertentangan dengan asas efisiensi hukum. Penerapan analogi pasal 156 ayat 1 KUHP lama dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2005 KUHP baru, pasal 156 ayat 1 KUHP lama dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 KUHP baru. Dalam hukum acara pidana, apabila terdakwa atau penuntut umum mengajukan keberatan mengenai kewenangan mengadili, keberatan tersebut wajib diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh hakim sebelum memeriksa materi perkara utama. Penuntut umum menerapkan asas analogi ini dalam sidang pra-peradilan agar hakim tidak memeriksa materi yang berada di luar kewenangannya. Prinsip hukum acara tentang kompetensi absolut. Doktrin hukum acara. Keberatan mengenai kompetensi absolut menyangkut wewenang kekuasaan kehakiman. Secara doktrin, hakim karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili segera setelah ia mengetahui bahwa objek yang digugat berada di luar kewenangan pengadilan atau pra-peradilan tanpa harus menunggu seluruh tahapan pembuktian selesai. Batas ruang lingkup Perma nomor 4 tahun 2016, pasal 2 dan pasal 4 Perma nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali dan objek pra-peradilan. Perma ini menegaskan bahwa hakim pra-peradilan dilarang menguji materi pokok perkara. Jika pemohon memaksakan menguji materi pokok perkara, penuntut umum mendasarkan permohonan putusan sela agar hakim langsung menghentikan persidangan karena adanya aturan tegas dari Mahkamah Agung yang melarang pemeriksaan tersebut. Dalam pokok perkara, Keabsahan SPDP, pemenuhan putusan MK nomor 130 PUU garis datar 13 Romawi 2015 junto pasal 60 KUHP baru. SPDP awal atas laporan polisi 30 April 2025 telah diserahkan secara sah dan resmi kepada penuntut umum dan pemohon dalam tenggat 7 hari. Sprindik lanjutan tanggal 15 Januari 2026 dan 30 Maret 2026 murni merupakan tindakan manajemen internal pra penuntutan atau P19 untuk pemeriksaan saksi atau ahli tambahan, bukan penyidikan tindak pidana baru. Hak membela diri pemohon terbukti terpenuhi. Keabsahan penetapan tersangka dan perubahan pasal. Surat B garing 7475 garing 3 garing res titik 1.14 garing 2026. Penetapan tersangka nomor S tab garing S4 garing 189 garing 11 Romawi garing 2025 telah didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah. Surat nomor B garing 7475 tanggal 30 Maret 2006 merupakan harmonisasi administrasi pra penuntutan atas berlakunya kodifikasi baru, bukan penetapan tersangka baru. Menguji kualifikasi delik pasal material di pra peradilan adalah error in forum. C. Gugurnya objek pencekalan. Pencekalan diterbitkan secara sah demi kepentingan penyidikan dan telah berakhir demi hukum sejak 12 Juni 2026 pasal 97 Undang-Undang Keimigrasian. Tidak ada perpanjangan sehingga permohonan pemohon moot dan tidak memiliki kerugian real. D. Kutipan putusan sela dari
Dr. Tifa Fauziah Tiasuma melanggar asas res inter alias akta. Berdasarkan doktrin res inter alias akta, putusan sela PN Jaktim nomor 301 PIT B 2026 PN Jaktim hanya mengikat perkara Dr. Tifa Fauziah Tiasuma. Pengutipan tersebut justru menjadi pengakuan terbuka dari pemohon bahwa forum yang sah dan tepat untuk menguji dakwaan dan pasal pidana adalah persidangan pokok di PN Jakarta Timur. Petitum tuntutan amar putusan. Berdasarkan seluruh alasan hukum dan kesimpulan di atas, turut termohon memohon pada Yang Mulia Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, dalam eksepsi 1 menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi turut termohon. 2, memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut melalui putusan sela sebelum melanjutkan pemeriksaan pembuktian. 3, menyatakan permohonan pra peradilan keempat yang diajukan oleh pemohon gugur demi hukum. 4, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pra peradilan keempat yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1, menolak permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan penyidikan, penetapan tersangka, penyerahan SPDP, tindakan pencegahan serta seluruh tindakan administrasi penyidikan dan upaya paksa yang dilakukan oleh termohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3, menyatakan tindakan penuntutan, penyerahan tahap 2 dan pelimpahan berkas perkara ke perkara pokok ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dilakukan oleh turut termohon adalah sah berdasarkan hukum. 4, membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon. Subsidiar apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa turut termohon. Demikian, ya. Kami beri kesempatan sampai pukul 3 sore untuk mengajukan replik ya, kuasa pemohon. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya skor persidangan? Cukup, Yang Mulia. Dari termohon dan termohon. Baik, sidang diskors.